Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisrina Indira Putri dari kelas 5 dengan NPM 0441194766 akan mempresentasikan tentang tantangan dan peluang humas pemasaran di era digital dalam mata kuliah Humas Pemasaran. Yang pertama, latar belakang. Pada era digital saat ini, dunia yang diiringi oleh perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat membuat internet menjadi salah satu teknologi komunikasi dan informasi yang menjadi sumber kebutuhan manusia saat ini. Dampak dari kebutuhan penggunaan internet ini pun tidak lepas pada sisi bisnis yang digunakan untuk memasarkan produk-produk dari segala sektor dalam bentuk online. Kompetitor dalam dunia bisnis menjadi suatu alasan bagi para pelaku bisnis untuk membuat produk-produknya menjadi lebih unggul dari pesaingnya. Dengan adanya teknologi informasi dalam pemasaran bersifat online, akan mendorong suatu peningkatan kualitas dalam kehidupan di era ini. Akses yang mudah dengan jangkauan yang luas mampu membuat setiap kalangan melakukan kegiatan secara online. Maka dari itu, peluang dan tantangan dalam melakukan komunikasi pemasaran internet menjadikan sebuah gebrakan baru dalam dunia pemasaran produk ataupun jasa. Media interaktif memungkinkan terjadinya arus informasi timbal balik yang memungkinkan pengguna dapat berpartisipasi dan memodifikasi isi dari informasi pada saat itu juga. Tantangan peluang humas pemasaran di era digital. Manajemen dan public relation adalah dua bidang ilmu yang berkembang secara terpisah. Akan tetapi perkembangannya pada akhir abad ke-20 ini, manajemen akhirnya berhasil meningkatkan peranannya pada hampir setiap bidang keilmuan. Seperti pada hubungan antara manajemen dan bidang-bidang lainnya, manajemen juga telah menyatu dengan public relations. Artinya, manajemen telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi penerapan konsep public relations. Revolusi industri keempat atau industri 4.0 merupakan pintu masuknya era digitalisasi yang merujuk pada gambaran situasi, perubahan gaya hidup, dan perilaku individu maupun organisasi saat ini. Peluang dan tantangan dalam melakukan komunikasi pemasaran internet menjadikan sebuah gebrakan baru dalam dunia pemasaran produk ataupun jasa. Selain transformasi strategi kehumasan dari konvensional ke digital, perubahan yang terjadi dalam bidang praktik kehumasan juga sekaligus telah membuka industri-industri baru yang memfasilitasi jasa konsultasi mengenai gagasan kehumasan. Tidak dapat dipungkiri, salah satu faktornya adalah kontribusi dari teknologi tingkat tinggi yang mampu memproduksi media baru. Secara eksplisit, kontribusi industri 4.0 dari segi industri adalah melahirkan profesi-profesi baru yang secara independen memberikan jasa konsultasi di bidang humas atau memperkaya departemen humas yang ada di suatu perusahaan. Kehumasan atau segala bentuk mengenai hubungan dengan masyarakat, menurut Institute Public Relations, merupakan usaha yang terencana dan berkelanjutan untuk membentuk dan menjaga sikap baik dan pengertian antara organisasi dan publik. Hal yang dilakukan oleh kehumasan tidak hanya sebagai penerimaan masyarakat terhadap penerimaan atau popularitas, tetapi menekankan pada sikap baik dan pengertian. Oleh sebab itu, kegiatan yang dilakukan harus terencana dan berkelanjutan dengan cara dibentuk dan dijaga. Selanjutnya ada strategi manajemen. Istilah strategi manajemen sering disebut pula rencana strategis atau rencana jangka panjang perusahaan. Dalam suatu rencana strategis perusahaan, menetapkan garis-garis besar tindakan strategis yang akan diambil dalam kurun waktu tertentu ke depan. Untuk melihat ke depan, perusahaan perlu melihat ke belakang, yakni hal-hal yang telah dicapai di masa lalu, harapan yang dijanjikan dari prestasi itu, dan persepsi yang muncul dari lingkungannya. Seorang praktisi public relation tidaklah dibenarkan mengabaikan pelaksanaan penyusunan rencana jangka panjang ini. Ia perlu turut aktif mengobservasi pendapat dan harapan tersebut, karena prosesnya melibatkan banyak pihak. Suatu rencana jangka panjang yang berhasil disatukan. Strategi manajemen juga dimaksudkan agar perusahaan atau organisasi dapat dikendalikan dengan baik untuk mencapai tujuannya. Oleh karena itu, hal yang paling dasar bagi setiap manajer di dalam perusahaan adalah mengetahui dengan pasti arah yang sedang dituju oleh perusahaan dan arah bagian yang dipimpinnya. Selanjutnya, ada humas pemasaran dalam memanfaatkan media sosial di era digital. Industri 4.0 awalnya muncul sebagai kelanjutan dari industri 3.0 yang menggunakan komputer dan mengandalkan otomatisasi oleh mesin. Revolusi industri 4.0 memungkinkan kegiatan komunikasi yang perlu menyentuh khalayak yang lebih luas berjalan lebih optimal. Hal ini didukung dengan internet yang memiliki kelebihan untuk menjangkau khalayak yang tidak terbatas pada geografis.
Penerapan pada bidang komunikasi massa misalnya muncul media-media baru yang berbasis internet. Surat kabar yang tadinya terbentuk cetak, kini dapat diakses bentuk digitalnya melalui situs resmi kantor beritanya. Bahkan, internet memberikan peluang untuk mendapatkan laporan berita tepat ketika suatu kejadian terjadi. Kehumasan mengalami perkembangan seiring dengan berkembangnya teknologi. Era digitalisasi juga berperan besar dalam kemajuan industri kehumasan. Sementara sekarang ini digitalisasi memungkinkan kegiatan kehumasan dijalankan secara digital melalui internet. Kemampuan media sosial untuk menyebarkan pesan kepada halayak yang besar juga dimanfaatkan oleh sejumlah aktivis media sosial. Pada awal kemunculannya, aktivisme media sosial merupakan mekanisme untuk membuat orang lain merasa terhubung dengan berbagai masalah sosial yang membuat mereka berminat. Aktivisme pada media sosial tumbuh dan menjadi populer karena media sosial sangat erat kaitannya dengan pembangunan identitas kolektif, seperti isu sosial apa yang mereka minati dan sebagainya. Identitas kolektif inilah yang menjadi tujuan dari aktivis media sosial. Aktivis media sosial ini dapat menjadi salah satu strategi untuk mencapai tujuan humas, khususnya untuk memenuhi fungsi dialogis. Ada krisis di mana humas harus melakukan dialog pada publiknya mengenai suatu permasalahan. Pada situasi seperti ini, humas dapat melibatkan aktivis media sosial. Terdapat beberapa alasan yang melatar belakangi, yaitu mengajak aktivis media sosial memungkinkan humas untuk menggiring dukungan mengenai isu yang mereka bawa. Kemudian dengan menggunakan fasilitas internet dan media sosial dapat mengurangi biaya yang harus dikeluarkan. Simpulannya, kehumasan merupakan rangkaian kegiatan untuk membangun, mengelola, hingga memanipulasi dukungan publik. Memasuki era digitalisasi industri kehumasan, mulai berkembang ke ranah digital dan mendapatkan nama baru, humas digital. Kehadiran internet mampu memberikan keuntungan bagi humas digital untuk menjalankan tugasnya. Humas digital memanfaatkan internet dengan kemampuannya untuk menjangkau halayak yang lebih luas dan besar, sehingga halayak itu tidak lagi terbatas pada ruang geografis saja, bahkan terus meluas hingga ranah global. Agar mampu memaksimalkan fitur yang dimiliki internet, seorang humas digital perlu memiliki keterampilan dan selalu terbuka terhadap inovasi yang bermunculan. Dalam mempengaruhi dukungan publik yang ada di dunia maya dan mempertahankan reputasi organisasi, banyak strategi baru bermunculan. Strategi yang ditawarkan memanfaatkan internet, khususnya media sosial. Bagi umat digital, media sosial merupakan pintu masuk menuju halayak yang lebih besar. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.